Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Farezi dari kelas B Teknik Informatika dengan NIM 12150114774. Di sini saya ingin membuat sebuah tugas dari mata kuliah Sistem Digital yang menjelaskan tentang teknik penyederhanaan persamaan logika dengan menggunakan aljabar boolean. Apa itu aljabar boolean? Aljabar boolean dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra, yaitu matematika yang digunakan untuk menganalisis menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, benar dan salah, atau disebut dengan tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan pada tahun 1854 yang berasal dari Inggris. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya yang bernama George Boole. Pada awal tahun 1930, Claude Shannon menunjukkan bahwa aljabar boolean mampu digunakan untuk deskripsi rangkaian logika, sehingga aljabar boolean sendiri bisa digunakan dalam hal desain dan analisa. Lalu, aljabar boolean ini terdiri dari 1, 0, plus, dot atau titik, dan aksen. Lalu selanjutnya 1 yang dilambangkan dengan true, 0 yang dilambangkan dengan false, plus yang dilambangkan dengan or atau tambah, titik yang dilambangkan dengan and atau kali, a aksen atau a bar yang dilambangkan dengan not atau unor. Selanjutnya yaitu hukum aljabar boolean. Yang pertama, hukum identitas yang berbunyi jika A ditambah dengan 0, maka menghasilkan A. Begitu juga dengan jika A dikali dengan 1, maka menghasilkan A. Yang kedua yaitu hukum idempoten yang berbunyi jika A ditambah dengan A, maka menghasilkan A. Begitu juga jika A dikali dengan A, maka menghasilkan A. Yang kedua yaitu hukum idempoten yang berbunyi jika A ditambah dengan A, maka menghasilkan A. Begitu juga dengan perkaliannya, jika A dikali A, maka menghasilkan A juga. Yang ketiga yaitu hukum komunikatif. Jika A dikali dengan B, maka menghasilkan B dikali A. Begitu juga dengan penjumlahannya, jika A ditambah dengan B, maka menghasilkan B ditambah dengan A. Yang keempat ada namanya hukum asosiatif, atau yang biasa disebut dengan pengelompokan, yaitu apabila 3 buah bilangan akan menjadi 2 bilangan dan dihitung terlebih dahulu. Di sini terdapat 3 buah bilangan, yaitu A ditambah dengan buka kurung B ditambah C tutup kurung, yang mana penjumlahan B dan C ini didahulukan. Dan juga sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung ditambah C, yang mana penjumlahan A tambah B ini yang didahulukan. Selanjutnya yaitu A dikali buka kurung B kali C tutup kurung, yang mana perkalian B dan C ini didahulukan. Sama dengan juga buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C, yang mana perkalian A dan B ini didahulukan.
Yang kelima, hukum distributif. Yang pertama, terdapat 3 buah bilangan, yaitu A dikali buka kurung B tambah C yang dilakukan penyebaran perkalian terlebih dahulu, kemudian hasilkan A dikali B, kemudian ditambah dengan A dikali C. Selanjutnya, A ditambah buka kurung B. Yang keenam yaitu hukum komplement. Jika A ditambah dengan A aksen, maka menghasilkan 1. Karena A itu adalah 1 dan juga A aksen itu adalah 0. Maka dari itu 1 ditambah 0 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu A dikali dengan A aksen sama dengan 0. Yang mana A itu adalah 1 dan A aksen itu adalah 0. Yang artinya menjadi 1 dikali 0 sama dengan 0. Yang ketujuh, hukum dominasi. Jika A dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. Karena A itu adalah 1 yang mana dikalikan dengan 0 dihasilkan di 0. Selanjutnya, jika A ditambah 1, maka menghasilkan 1. Selanjutnya ada yang namanya hukum involusi, yang mana di sini menggunakan double aksen atau juga disebut double bar, yang berbunyi jika A double aksen maka menghasilkan A, dan juga jika A dikali dengan A maka menghasilkan A. Yang kesembilan yaitu hukum penyerapan, yang berbunyi jika A ditambah dengan AB maka menghasilkan A, dan juga jika A buka kurung A ditambah B maka itu menghasilkan A. Yang ke-10 yaitu hukum De Morgan, yang berbunyi jika A ditambah B yang diaksenkan maka menghasilkan A aksen dikali B aksen. Begitu pula dengan jika A dikali B diaksenkan maka hasilnya A aksen ditambah dengan B aksen. Dan yang terakhir yaitu hukum 0 atau 1, yang merumuskan jika 0 not atau 0 aksen maka menghasilkan 1. Begitu pula dengan jika 1 not atau aksen maka menghasilkan yaitu dengan 0. Kemudian kita lanjut ke contoh soal, yang mana Y sama dengan ABCD not ditambah A not BC not D tambah ABC not D not tambah ABCD tambah A not BCD ditambah A not BC not D not. Selanjutnya kita mencari persamaan huruf pada tiap persamaannya. Di sini kita mulai dari huruf A, yang mana yang persamaan 1 bisa kita gunakan, yang persamaan kedua ini tidak bisa kita gunakan karena di sini menggunakan A not. Di persamaan yang ketiga bisa kita gunakan karena di sini menggunakan A. Yang keempat masih kita bisa gunakan, dan di sini yang persamaan kelima dan keenam ini tidak bisa kita gunakan karena mempunyai A not dua-duanya, tidak A biasa. Selanjutnya kita lanjut ke huruf selanjutnya yaitu huruf B, yang mana
di persamaan pertama huruf B-nya sama, yang kedua masih sama, yang ketiga sama, yang keempat masih sama, yang kelima dan yang keenam juga masih sama. Berarti kita gunakan. Dan yang selanjutnya kita mencari kesamaan di huruf C. Huruf C yang pertama memiliki kesamaan, yang kedua tadi kan sudah tidak memiliki kesamaan dan juga di sini juga tidak sama, jadi tidak kita gunakan. Yang ketiga juga tidak memiliki kesamaan, jadi kita coret di bagian persamaan yang ketiga. Yang keempat, kita memiliki kesamaan di dalam soalnya. Yang kelima tadi kan juga sudah salah, ya kan? Di sini juga tidak kita pakai. Dan yang keenam juga salah, sama seperti A tadi. Maka di sini yang kita dapat dari persamaan yang 1 dan juga 4. Sehingga kita bisa melihat sebagai berikut. Yang mana yang persamaan 1 dan 4 tadi A, B, C-nya sama, kita masukkan ke dalam persamaan menjadi A, B, C. Kemudian D aksennya dan juga D biasanya di persamaan 1 dan 4 kita masukkan ke dalam kurung. Dan persamaan selanjutnya di sini kita mendapatkan dari persamaan yang kedua dan kelima, yang mana kita dapat A aksen B dan juga A aksen B di tiap persamaan 2 dan 5. Yang langsung kita masukkan ke dalam persamaan menjadi A aksen B. Dan juga D dari 2 dan 5 juga memiliki huruf yang sama. Kemudian kita masukkan dan menjadi A aksen B, D. Bagaimana dengan C aksen dan C-nya? Maka C aksen dan C-nya ini kita masukkan ke dalam kurung, yang mana menjadi A aksen B, D, buka kurung, C aksen ditambah C. Selanjutnya di sini kita mendapatkan persamaan dari 3 dan 6, yang mana di sini memiliki huruf yang sama dari huruf B, C not, D not, yang kita masukkan langsung ke dalam persamaan menjadi B, C not, D not. Dan yang tidak sama tadi yaitu A not dan A kita masukkan ke dalam kurung, yang menjadi A aksen ditambah A, yang mana hasil dari persamaan semua tadi menjadi A, B, C, buka kurung, D not ditambah D, tutup kurung, ditambah A not, B, D, buka kurung, C not ditambah C, tutup kurung, ditambah B, C not, D not, buka kurung, A not, tambah A, tutup kurung. Setelah kita mendapatkan persamaan tadi, kemudian hasil persamaan tadi kita sederhanakan, yang mana yang di dalam buka kurung tadi kita lebih sederhanakan lagi dengan menggunakan peraturan aljabar boolean. Di sini kita bisa melihat D aksen ditambah D, atau bisa juga kita lihat di peraturan itu dari A bar ditambah dengan A itu menghasilkan 1. Maka dari itu kita tulis menjadi D aksen tambah D itu menjadi angka 1, yang mana A, B, C dikali 1. Begitu juga dengan persamaan selanjutnya. A aksen BD, buka kurung, C aksen ditambah C, yang mana C aksen tambah C ini berubah menjadi 1 dengan mengikuti peraturan aljabar boolean tadi. Begitu juga dengan B, C not, D not, buka kurung, A not ditambah A, yang mana A not ditambah A ini berubah menjadi 1 karena
berdasarkan peraturan aljabar boolean tadi, yang menghasilkan Y sama dengan ABC dikali 1 ditambah A0 BD dikali 1 ditambah BC0 D0 dikali 1. Yang mana dikali 1 tadi sama saja dengan menjadi ABC ditambah A0 BD ditambah BC0 D0, yang kemudian kita sederhanakan lebih lagi dengan mencari huruf yang sama dari ABC tambah A0 BD tambah BC0 D0, yang kemudian di sini kita mendapatkan huruf B yang sama. Maka dari itu kita letakkan B di luar, kemudian sisanya kita masukkan ke dalam kurung yang menjadi B buka kurung AC0 ditambah A0 D tambah C0 D0. Dan itulah penjelasan penyederhanaan persamaan logika menggunakan aljabar boolean dari saya. Apabila saya ada salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.